saja. Setelah itu sudah biar dewi-dewi golek panganan, balik nang hotel. Ujung-ujung itu Indonesia. Dan di sana itu saya dan takbirannya di sana tidak seperti di sini. Di sini kan takbiran satu orang terus semuanya ngikuti gitu. Di sana enggak, cuma gantian gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Diam semuanya. Itu awakmu burung Idul Kurban wis mbak mbak. Iki jenenge wedhus siping laki. Iki lho sing garane guyon Pak. Aku guyon iki mbak. Sholat 5 waktu ya Mas. Karena Rasulullah tak pernah meninggalkan walaupun dalam keadaan sakit Rasulullah tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Subuh, kesiangan, duhur, kerepotan, asar, di perjalanan maghrib, kecapean, isya, tiduran. Tani turu langsung dijamak 5 waktu. Selipat. Anaknya tanya, "Pak niku melok madhab." Madhab imam sebut. Sholat di sana dijamak boleh, tapi ya subuh tidak bisa dijamak. Ini kan zuhur dan asar, maghrib dan isya. Perjalanan jauh. Jadi saya tidak banyak mengingatkan tengah di Madinah. Yang penting bisa ibadah tepat waktu. Gantilah pelaksanaan umroh hajinya itu di kota Mekah Al-Mukarramah. Ini setengah jam. Dereng. Kira setengah jam, Pak. Jadi Tepel amplopnya. saya ngaji tidak mentingkan amplop. Tapi isinya. Di sini jumlahnya. Barang yang melang duit. Jadi saya tidak mementingkan amplop. Kata amplop tenggiri kalau buah ini. Saya menemais. Mulai dari Madinah ini ke Mekah, ini ada yang naik kereta, ada yang naik bis. Terserah panjenengan. Kalau kereta 2 jam lebih, kecepatannya itu 302 kecepatannya. Kalau bis 6 jam dari Madinah ke Mekah itu umroh. Kalau haji mungkin lebih lama lagi karena macet dan lain sebagainya. Ngapunten. Pelaksanaan umroh pertama nafsi untuk dirinya sendiri biasanya mikot karena penduduk Madinah, mikot di Bir Ali Sumur Ali. Karena ini perintahnya Rasulullah. Laki-laki itu lebih ribet daripada perempuan. Kenapa? Kalau laki-laki itu berganti pakaian ihram, tidak boleh pakai Sempak. CD. Aja sempak kaicut. Wis ngomongane gak pokok. Agak lagi. Bukan Pak Joko. Warga Pak Eko. Niku RT ini nih. Kon, jadi orang laki-laki itu memang harus pakai ihram kan? Kalau perempuan enggak, pakaian biasa yang penting tertutup, telapak punggungnya ditutup dan kaos kaki sudah sah. Enggak usah pakai apa namanya kalau Indonesia pakai roko ya, apa namanya? Ya. Mukena, itu enggak usah pakai mukena di sana. Laki-laki itu muharramatul ihram. Kalau sudah berikhram banyak larangan-larangannya. Termasuk tidak boleh pakaian yang berjahit. Jadi Pak Yus jenengan belajar masang ihram karena laki-laki itu punya kelebihan lato-lato. Masang ihramnya juga harus benar. Karena pernah kejadian orang itu angger gawe tok. Jadi pucuk dengan pucuk itu ditaruh di tengah begini. Kadang-kadang muni contak. Jadi kalau lato-lato pikiranmu pelek. Jangan ngomong mangan. Itu
memang benar Pak. Masangnya itu tidak boleh. Mestinya dipasang belakang sama yang depan. Ke depan, yang depan ini di belakang sini. Jadi tertutup gitu loh. Kalau dibuat begini, gak buka. Dia tidak tahu masang ikhram, pokok masang. Pojok karo pojok yang terbuka itu ditapluk tengah. Terus dilimpah. Dia saking semangatnya waktu tawaf itu. Bismillah ya Allahu Akbar. Kotak-kotak. Karena orangnya tinggi, laku-lakunya mah di sini buku-buku kan bodoh. Apaan? Apa? Maka benar ya, orang berikhram itu kalau sudah niatnya dia niat labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, nawaitul umrata wa hajjan wa ahramtu bihadillahi ta'ala, maka sudah berlaku larangan-larangan itu. Banyak larangan-larangan ini yang menjadi resiko orang yang umroh itu kena dam, haji kena dam. Ya karena itu tadi, laki-laki sudah tidak boleh menutup kepala dengan apapun. Biasanya ikhramnya ditutupkan, katuen banyak itu. Aduh, tertutup tidak boleh. Terus mata kaki tidak boleh tertutup. Makanya benar, Rasulullah itu memasangnya itu ikhramnya di atas mata kaki. Tidak boleh pakai sepatu yang tertutup mata kaki, tidak boleh. Pakai sandal ataupun yang terbuka apa bahasa Indonesianya geriji itu. Jari, perumahan banget jari-jari. Yo, jari-jari ini harus terbuka dan apa namanya? Tumit tungkak sih ini kan lain. Iki loh, mata kaki. Saya juga tungkak lagi. Itu jangan tertutup. Makanya banyak orang yang masang ikhram sampai tertutup. Jadi harus di atas mata kaki. Kalau orang yang pertama langsung Mekah itu biasanya di atas Yalamlam, iya kan? Niatnya di atas Yalamlam. Jadi di bandara atau di asrama haji sudah pakai ikhram, tapi masih pakai celana dalam. Jadi saya itu selalu mengingatkan jamaah, ketika sebelum berniat, bapak-bapak, mari saya mengingatkan lagi. Sebelum kita niat untuk haji umroh, maka apakah sebaiknya bapak-bapak untuk memeriksa apakah masih pakai lato-latonya, apakah masih pakai celana dalam apa enggak. Jadi kula ustadz itu juga tidak membimbing ibadah umroh haji saja, termasuk ngadai KPI jamaah yang waktu itu masih. Saya punya kresek besar, bapak-bapak itu nyoploi kakak dewi. Pengepul sempak. Melek omongan kan. Masa pengepul sempak lah. Dari depan sampai belakang itu kan masih banyak yang pakai celana dalam. Jadi ono sing setor sempak itu, ono sing are, ono sing teles, ono sing mamel itu. Molor aja Ustaz. Ya udah sih, kamu biasa molor-molor. Masuk sampai 5 tahun gak tuku saya bang. Buyar SG. Jadi ini saya katakan, ternyata ibu-ibu itu salah persepsi. Lari ke toilet langsung kembali lagi. Loh Bu, kenapa kok lari ke toilet? Loh, saya juga Pak Ustadz sudah nyopok celananya dan loh. Ini khusus laki-laki. Bukan kadung Pak Ustadz. Ngomongnya waktu niku Desember umroh. Waduh. Begitu masuk bis AC-nya kencang. Rasa-rasanya isi. Mengkerut dia kayak mau mengkerut. Pak Yus tak mengkerut ya. Jadi inilah pengalaman panjenengan. Harusnya setelah panjenengan mikot 2 rakaat itu sebetulnya sunnah Pak. Ambil mikot itu kan hanya berganti ikhram itu cukup sebetulnya. Tapi sunnahnya kita masuk Masjid Bir Ali, Tan'im, Hudaibiyah dan lain sebagainya. Itu sholat 2 rakaat di situ. Itu sunnahnya. Walaupun ketika nanti full, katakanlah tidak mungkin waktunya bisa nanti bisa tepat waktu, maka boleh di atas bis itu langsung berniat tanpa pakai sholat di dalam masjid.
Sholatnya sholat apa? Sholat sunnah ihram. Sholli sunnatal ihrami rakaataini lillahi ta'ala. Terus sholat tahiyatul masjid. Setelah itu niatnya bersama-sama di dalam bis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik Allahumma umratan. Gini-gini ngono, Ustaz. Iya, bis itu. Jadi itu niatnya itu bersama-sama. Dari Masjid bin Ali itu menuju ke Mekah itu talbiyah, boleh sekali talbiyah. Membaca talbiyah itu ada yang di lagu, ada yang tidak, terserah. Jadi saya katakan kepada jamaah, silakan ada yang talbiyah di dalam hati. Yang tadi saya baca itu talbiyahnya opik ya. Kalau talbiyah yang kita pakai beda. Ziarah ya. Ziarah ke kota Madinah, maqam Nabi Rasul yang mulia, bersujud di Raudatul Jannah, bersolawat tidak terhingga, semoga mendapatkan syafaatnya di akhirat negeri yang bakal. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata wal mulka la kala. Pergi haji ke tanah suci, memenuhi panggilan ilahi dengan rasa syukur di hati, bahagia tidak terperi, semoga selamat di dalam bakti, memenuhi ridha ilahi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka syarika lak. Maka dalam perjalanan itu diajak talbiyah, lalu diingatkan apa larangan-larangan ihram. Perempuan sudah tidak boleh menutup mukanya, dan yang kedua perempuan sudah tidak boleh menutup telapak tangan. Jadi telapak punggung yang tertutup dan mukanya tidak boleh ditutup. Dan larangan-larangan yang lain, al-hajju ashhurum ma'lumat, faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh berbantah-bantahan dalam ibadah, tidak boleh kata-kata kotor, menyakiti orang. Jadi orang tawaf itu tidak boleh tangannya begini, Pak. Kenapa kok pundaknya dibuka itu sebelah kanan, Pak? Kenapa kok pundaknya dibuka? Itu itibar untuk Rasulullah. Kalau pada Rasulullah kenapa tidak tahu? Pokoknya yang penting begitu tawaf, dan tawaf itu sama dengan orang sholat. Kalau tawaf itu tidak boleh membatalkan wudhu. Ngomong boleh,
tapi tidak boleh batal wudhu, hanya tawaf saja. Dan rata-rata kita itu bersentuhan laki perempuan, maka madhabnya sudah harus berganti. Hanya niat itu saja. Selama pelaksanaan haji ataupun umroh bersentuhan dengan lawan jenis, karena kita sudah berniat berganti madhab, bukan Imam Syafi'i, pasti bersentuhan itu. Jangankan kaki, kadang-kadang sini mesti ketenggor. Lu apa sih sampe ini? Bahaya kan? Ano bahaya sama ini? Bojone kok tarik ini ada pojoknya. Lo iya itu rata-rata di umur itu wayu-wayu. Dayus. Kuraan ini kan. Senengane lato-lato. Dan orang Indonesia itu bacanya mesti keras, dan orang Arab itu tidak pernah keras. Bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Kadang ada yang tidak mengulurkan tangan, itu kan istilah sebetulnya, Pak. Seakan-akan kita menyentuh Hajar Aswad, setelah itu kita cium, kan begitu. Itu hanya 3 putaran pertama kan itu, menyentuh Hajar Aswad, seret, dicium. Ada orang Arab nggak usah, ada yang nggak pakai begini. Rukun Yamani ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Rukun Hajar Aswad Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia itu yang semangat Bismillahirrahmanirrahim. Lalu bacanya juga bareng-bareng Subhanallah, dan dilaku orang Indonesia. Makanya kalau orang Arab itu tahu orang Indonesia baca mesti di video. Masya Allah, Indonesia kues, Masya Allah. Karena melihat kebersamaannya luar biasa. Tawaf itu luar biasa. Kadang ada yang pakai audio, biasanya Patuna itu pakai audio. Dan audio di travel kami juga sama, pakai audio. Cuma di tawaf itu ada penghilang signal, kadang-kadang bunyi kresek. Suaranya mutawifnya, pembimbingnya itu tidak dengar ke orang-orang. Mulai dari depan masjid itu saya briefing, Bapak Ibu, nanti kalau waktu tawaf bunyi kresek-kresek, tidak usah ibu-ibu komentar, Bapak Ibu diam saja, baca Subhanallah, Alhamdulillah. Ternyata masih banyak orang lain baca, Pak Ustadz, kresek-kresek. Haji opo, mesti kandane cok kresek-kresek. Jadi tawaf itu Pak Yus tidak harus seperti panduan di buku, tidak. Doa pertama, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa fa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabika Muhammadin. Kalau orang membaca buku mesti ketemper di depan. Jadi biasa saja, pokoknya yang penting Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai dengan maqam Ibrahim, ada seperti kurungan itu, wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Setelah itu dilanjutkan rukun Yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah. Beres. Jadi kadang-kadang orang Indonesia itu doanya kan macam-macam. Ada yang doa bahasa Arab. Saya bilang, Bu, jenengan sudah usia 80. Nggih Pak Ustaz. Doanya dibimbing apa jenengan piyambak? Sendiri Pak Ustaz. Donga apa, Bu? Donga untuk anak-anak saya soleh-soleh, cucu-cucu saya Pak Ustaz. Gipun monggo jenengan donga, makin nek keliru kula elingno. Ternyata yang dia doakan bukan anak soleh, orang mati. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum. Donga apa, Bu? Anak-anak kula. Anak-anakmu putu-putumu ditekai malaikat Indonesia. Donga itu tidak harus bahasa Arab. Saya dulu ngajak orang tua saya, Pak. Dulu itu saya orang tidak punya, padahal enggak duit. Bapak saya itu model anaknya 12 anaknya itu jadi orang semuanya. Iya. Kan sudah di coaching tadi. Kemarin dari saya 12 anaknya itu barokahnya jadi model. Itu hidup semuanya. Ya lemu kabeh anak terakhir ya saya ini. Saya bilang, saya bilang sama istri saya, ya bapak saya sudah meninggal dunia, bapak ibumu sudah haji, sedangkan mak saya belum haji, belum umroh. Saya jualkan mobil untuk mengumrohkan orang tua saya, mak saya. Bojoku mecucu. Masya Allah, bojone Ustaz iki ya jahat. Akan iki dobol. Ini tambahan kok. Begitu. Curhat.
Mobil itu saya jual, Pak. Saya bilang kepada Allah, ya Allah, saya kepingin membalas jasa orang tua. Makanya tadi Pak Yus bilang sama orang tua mertua, luar biasa, memuliakan orang tua. Setelah itu mobil saya jual, istri saya marah. Tadi Saya apa, Ustaz? Yus, tamu Cek suwe iki. Pengen dijemput budal dewe, boleh dewe. Datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Ayo ngomong jalan. Jadi sudah motoran. Jadi saya bilang sama istri saya, nanti ada gantinya. Insya Allah orang tua itu mustajabah doanya. Saya ajak sholat, Pak. Si murid-murid. Allahu Akbar. Pertumbuk teko. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang Yusuf qala Yusuf li abihi abati inni ra'aitu ahada asara kawkaba syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Tambah murang-muring, Pak. Umpan Yusuf. Ngoten ku balik yang Pak. Kon mirip aku yo sok mirip awakmu. Summum bukmun. Kula niku tengene asli. Anak karo. Jadi setelah saya memberangkatkan umrah itu Pak Yus, nggak tahu saya travel lain itu bilang saya, ayo Pak Ustadz ikut gabung sampai sekarang itu. Saya yakin ini doanya orang tua. Pak Yus juga begitu, punya orang tua mertua, insya Allah ini doa mereka berdua. Jadi pelaksanaan tawaf, kalau kentut nanti ambil wudhu sedekatnya. Kalau tidak ada air maka ambil tayamum. Kalau tayamum nggak bisa, ambil air zam-zam terdekat, tidak apa-apa, gecek tidak apa-apa, biarkan saja. Orang-orang masjid kan kadang-kadang haram ya akhi, nanti haram, ngurus. Tidak masalah, anggap itu di rumah sendiri, tidak apa-apa. Air zam-zam, ambil air zam-zam, wudhu lagi, terus pelaksanaan tawaf 3 kali, lanjutkan 3 kali, 4 kali, sampai 7 kali. Setelah itu, sholat di makam Ibrahim itu sunnah juga, tidak melaksanakan juga tidak apa-apa. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, sholat di belakang makam Ibrahim, sholat sunnah tawaf. Setelah itu melanjutkan ke sa'i. Sa'i itu boleh kita membatalkan wudhu kita, kentut boleh, cuma tidak boleh buat mainan. Naik bukit sofa, inna sofa prek, wal marwata prek, kacintut. Sa'i itu luar biasa loh Pak. Kenapa? Sa'i itu perjalanan siapa? Ibu Hajar dan Ismail ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di padang gersang yang tidak ada makanan, tidak ada minuman. Lalu Ibu Hajar bilang, wahai Khalilan kekasih Allah, ini perintahnya Allah apa karena nafsumu? Nabi Ibrahim mengatakan ini perintah Allah, sehingga yakin waktu Ibu Hajar ditinggalkan tidak ada makanan, tidak ada minuman. Lalu seorang ibu ini melihat menangis Ismail, lari-lari mencari makanan minuman. Inna safa wal marwata min sa'airillah faman hajjal baita aw itamara. Itu kan doanya begitu. Pilar hijau, rabbighfir warham wa'fu wa taqarram. Lari-lari itu biasanya. Enggak usah keras-keras Pak Yus. Rabbighfir, wara ini tentang mantu. Rabbighfir, lari-lari kecil aja. Rabbighfir warham wa'fu wa taqarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam. Kadang-kadang ada orang Indonesia itu pas waktu Inna Sofa itu naik bukit Sofa itu dia bukan baca Inna Sofa, Jalal Waton. Ini saya rusak itu. Kalau si Pancasila ya, Ustadz mau ngomong imamnya melak, aku Pancasila. Wah, jadi pelaksanaannya itu maka puncak-puncaknya itu adalah Tarwiyah, Arafah sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah sampai Yaumat Tasrik. Itu puncak-puncaknya ibadah. Kalau haji reguler itu biasanya tanpa tarwiyah, langsung ke Arafah. Tapi plus itu biasanya singgah dulu di Mina, tarwiyah, setelah itu besoknya baru atau sejenak lalu ke Arafah. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Maka disitulah puncak-puncaknya ibadah haji. Maka saat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada orang saat itu yang doanya dikabulkan. Yang paling mustajabah adalah doa para orang haji tamu Allah, tamu Rasulullah, ketika di tempat yang dimuliakan adalah Arafah. Setelah itu besoknya Musdalifah, ambil kerikil.
Kenapa kok balang jumroh itu batu pakai Bismillah ya Allah apa? Setan. Setan siapa? Itu juga perjalanan Nabi Ibrahim. Makanya benar ya. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Maka Nabi Ibrahim itu kita mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim, orang yang hanif, benar-benar ibadahnya kepada Allah. Jadi bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Nabi Ibrahim itu luar biasa. Maka melempar jumroh wusta ula akobah itu luar biasa. Bentuk kebencian kita kepada setan. Bismillah ya Allah apa? Sandalnya ucul. Untung sampahnya nggak ucul. Jadi bentuk kebencian kepada setan. Gak dilempar Pak Ustaz, bisa ya Pak Ustaz. Ringkile mah bisa ya Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bi ghulamin halim. Itulah hadis itu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Jam sore. Fandur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Allah. Waktu itu kan Nabi Ibrahim lewat mimpi itu. Ibrahim, seakan-akan engkau disuruh oleh Allah untuk menyembelih keturunanmu sendiri. Nah, hari pertama, hari kedua, sampai hari ketiga yakin Nabi Ibrahim itu perintahnya Allah. Jadi orang tua ini tidak langsung menyembelih keturunannya Ismail, tidak. Tanya dulu, Qur'annya kan begitu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, kalau memang ini perintahnya Allah, maka laksanakan. Ayah akan mendapatiku anakmu ini Ismail bersabar di jalan Allah dalam ketaatan. Nah ini seumpama Nabi Ibrahim ini jenengan oleh perintah wangsit dikongkon beleh anaknya. Bapak ini ngomong nang anak, nak ya apa ini? Bapak dikongkon beleh awak. Jawabannya bukan seperti Ismail. Silakan ayah, perintahnya Allah, sabar saya dalam ketaatan. Anak saya ini, Pak, keliru ini pangeran. Kok iso nak? Iya, mestinya aku sing beli sampean. Apa mana sih dibeli sempak? Biar ngapun tadi. Jadi ibadah puncaknya ibadah, maka setelah wusta maka tawaf dulu, terus ada yang sudah tahallul, setelah itu besoknya sudah tidak pakai ihram, wusta ula aqobah, dan itu setiap hari 3 kali. Jadi bentuk kebencian kepada setan. Kerikilnya itu cari kerikil yang besar, saking bencinya dengan setan. Bismillahirrahmanirrahim. Batu gede. Batu gede itu tidak tahu kan di depan itu, dipikir tugu itu. Wong gundul mati. Kena kepalanya otak. Jadi sawat-sawat. Jadi ini semuanya adalah perintahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai dengan pelaksanaan ini selesai, maka kepulangan ada yang tawaf wada. Kalau tidak mampu tawaf wada, bisa hanya dengan niat meninggalkan kota Haramain untuk kembali ke Indonesia. Insya Allah dijadikan umroh yang makbul dan makbula, haji yang mabrur dan mabrurah. Moga-moga barokah kula panjenengan semuanya yang hadir. Ngajinya jangan panjang-panjang, ngajine gak oleh akeh-akeh, sing penting mangane sing akeh. Ya. Kita bersama-sama mendoakan Bapak Yus beserta Ibu, moga-moga keberangkatannya tanggal 26 28